Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsanin hamidin wa alaina ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Qala sallallahu alaihi wasallam tabi'ul ilma minal mahdi ila lahd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu fardu sebagai muslim, yaitu menuntut ilmu. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Fi riwayatin muslim. Maka sallallahu bahwa menuntut ilmu itu fardu bagi muslim, yang laki-laki ataupun perempuan. Baiklah, kita masuk insyaallah ke hadis yang ke-7 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa min fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Al-hadits as-sabi', adapun hadis yang ke-7, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abi Ruqayyah itu Sayyidina Tamim ad-Dari, bahwa baginda Nabi SAW pernah bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, kata Sayyidina Tamim, kami berkata, liman, bagi siapa ya Rasulullah? Qala, baginda SAW menjawab, billahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya Allah, wali rasulihi, dan untuk rasulnya Allah, wali a'immatil muslimin, dan untuk para imamnya umat Islam, wa ammatihim, dan para umumnya umat Islam. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini mengingatkan bahwasanya agama Islam itu nasihat. Nasihat itu apa sih? Nasihat itu pengingat, mau'idhah, kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Ya. Kenapa di sini ada kata lillah, untuk Allah? Maksudnya kita saling menasihati, saling mengingatkan karena Allah, demi mendapatkan ampunan Allah, demi mendapatkan rahmatnya Allah, demi mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wali kitabihi, dan juga untuk kitabnya Allah. Maksudnya apa? Apa kitab bentuk nasihat? Bukan. Artinya di sini dengan kitab Allah. Jadi berdasarkan kitabnya Allah. Kitab Allah yaitu Al-Quran. Bagaimana dengan kitab Allah yang lain seperti Injil, Zabur, Taurat, dan macam-macam yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, nama-nama kitab yang pernah Allah turunkan. Itu semua kitabnya Allah, kita beriman. Tapi kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kita hanya diwajibkan untuk mempercayai secara detailnya, mengetahui isi secara detailnya, mengimani secara detailnya cukup yang ada di Al-Quran. Artinya kita percaya dengan kitab Injil hanya sebatas yang disampaikan oleh Al-Quran dan Rasulullah. Kita percaya kepada kitab Zabur hanya sebatas yang disampaikan oleh Al-Quran dan Rasulullah. Kita percaya dengan kitab tadi Injil, Zabur, Taurat juga hanya sebatas yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang diriwayatkan. Dan juga dengan kitab-kitab yang lain, andai ada pernah disebutkan dalam hadis, hanya sebatas kita beriman kepada ucapan Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun kitab-kitab yang sekarang
Nah, itu kita tidak wajib mengimani secara detail. Kita hanya wajib percaya ada kitab yang namanya Injil, ada kitab yang namanya Quran. Intinya sebatas yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian wali rasulihi, jadi nasihat untuk Rasulnya. Apakah Rasul bukan nasihat? Oh, jelas. Hanya saja Rasulullah SAW mendapat nasihat langsung dari Allah, dapat nasihat dari Al-Quran, dapat nasihat dari Jibril. Bahkan Rasulullah SAW dalam urusan-urusan yang istilahnya masih duniawi mungkin ya, seperti dalam urusan kenegaraan, urusan gotong royong, itu Rasulullah mengutamakan musyawarah. Kenapa? Demi menjalankan nasihat dari Allah, wasyawirhum fil amr. Ya. Walai ammatil muslimin, dan begitu pula untuk para imamnya orang Islam, para ulama. Ya, para ulama atau para pemimpin umat Islam, siapapun yang memimpin umat Islam, maka dia bukan hanya ulama, bukan hanya umara, wajib mengikuti nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, bahkan di sini Rasulullah SAW wa ammatihim, dan awamnya, orang-orang awam dari umat Islam pun sebagaimana kita sebagai orang awam wajib imam-imam kita. Kemudian wali kitabih, nasihat ini harus berdasarkan kitabnya Allah, bukan kita butuh nasihat. Tapi kita ketika kita mau menyampaikan nasihat, maka nasihat baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain harus berdasarkan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Al-Qur'an. Kenapa kitab yang lain tidak? Karena hanya Al-Qur'an yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemurniannya, kebenarannya sampai hari kiamat. Tidak seperti kitab yang lain. Andai saja Allah taala berkehendak bahwa kitab yang lain itu maksum, niscaya akan menjadi dalih bagi mereka untuk tidak ingin menerima risalah yang baru. Andai pun harus dijaga, andai pun Allah andai pun Allah memaksumkan kitab yang lain pun, kalau kata Allah ikuti risalah yang baru, seharusnya kita mengikuti risalah yang baru. Yang kan kita para nabi saja diwajibkan bermakmum menjadi umat bagi Rasul yang datang setelahnya, apalagi kita sebagai manusia biasa. Itu seorang nabi dan rasul ya. Tapi Allah Ta'ala dengan hikmahnya, Allah tidak jaga kemaksuman kitab-kitab selain Al-Quran. Dan terlepas dari itu semua, kita sebagai umat akhir zaman wajib mengikuti Al-Quran tanpa tawar-menawar ya. Nah, bagaimana dengan kita? Katanya kita wajib beriman dengan kitab yang ini. Kita wajib beriman dengan kitab-kitab Allah yang selain Al-Quran hanya sebatas yang disampaikan oleh Allah dari Al-Quran dan lewat sabda Nabi Muhammad SAW. Selebihnya tidak. Kemudian yang ketiga, wali rasulihi, agama Islam ini, agama Allah ini adalah nasihat bagi baginda Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Sebagai seorang hamba, sudah sepantasnya, sudah seharusnya, sudah selayaknya untuk menerima nasihat bimbingan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu lewat Al-Quran atau lewat wahyu yang lain. Hanya saja bahkan Rasulullah SAW dalam urusan selain urusan agama, Rasulullah SAW pun menerima nasihat dengan perintah Allah. Nah, nasihat dari siapa? Dari umatnya, dari para sahabat Nabi. Ya,
sebagaimana Allah Ta'ala menyampaikan wasyawirhum fil amr. Nah, dalam urusan dunia baginda Rasulullah SAW bahkan menerima usulan, nasihat dari para sahabat Nabi, dari murid-muridnya, dari santrinya, kalau bahasa sekarangnya dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasulullah menerima, yang penting bukan dalam urusan agama. Ya. Wali a'immatil muslimin. Yang berikutnya, yang keempat, agama ini menjadi nasihat untuk para imam. Imam di sini baik imam dalam artian ulama ataupun umar. Kedua-duanya umat. Kedua-duanya imam. Kedua-duanya imam bagi umat Islam. Mereka pun wajib menerima nasihat dari agama ini. Artinya agama ini nasihat buat mereka. Artinya siapapun yang menjadi pemimpin umat Islam wajib bagi dia menerima bimbingan, nasihat dari Allah dan Rasulnya. Ya, tidak ada tawar menawar. Jangan mentang-mentang saya raja, jangan mentang-mentang misalnya saya jadi orang paling pintar maka saya seenaknya. Nggak bisa. Tetap harus mengikuti nasihat bimbingan dari Allah dan Rasulullah SAW sebagai sumber utama daripada ajaran Islam. Dan yang terakhir apalagi wa'ammatihim, dan orang awam dari umat ini. Bahkan bukan hanya umat Islam seharusnya, yang bukan non Islam pun barangkali kalau berkenan, tidak berkenan, lebih layak untuk menerima nasihat. Ya, artinya agama Islam menjadi bimbingan bagi semua umat manusia karena Islam ini rahmatan lil alamin. Hanya saja tawaran untuk mendapatkan pahala di akhirat hanya mau yang Islam. Tapi tawaran bagi siapa saja yang ingin mendapatkan manfaat entah itu manfaat duniawi ataupun manfaat akhirat, hanya Islam yang paling sempurna. Misalnya ada orang non muslim ingin sukses urusan dunianya, pakai aturan Islam, insya Allah lebih sukses daripada yang lain, walaupun dia bukan orang Islam. Hanya saja kalau dia ingin dapat ganjaran di akhirat harus Islam dulu. Tapi kalau hanya ingin ganjaran duniawi saja, manfaat dunia saja, tanpa harus masuk Islam nggak masalah, jalankan saja. Islam tidak melarang. Ya, bahkan itu lebih baik masalahnya, sehingga orang Islam tidak perlu takut untuk menerima atau melakukan transaksi dengan dia meskipun dia bukan orang Islam. Kenapa? Karena dia melaksanakan proses misalnya kodal misalnya bisnisnya dengan cara-cara Islam. Ya, misalnya beberapa guru kita ada yang diantara muridnya justru non muslim ada. Dia belajar pengen sukses urusan bisnis, sama guru kita dikasih, tapi dia belum mau masuk Islam. Hanya saja dia hanya ingin manfaat duniawi dari nasihat agama Islam. Nggak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. Ya, untuk kesananya urusan keyakinan masalah akhirat masing. Ya. Saya kira untuk hadis yang ketujuh ini mudah-mudahan cukup. Tidak terlalu banyak penasaran. Mungkin kalau orang bilang harusnya bikin penasaran, ya kalau saya yang penting manfaat. Mudah-mudahan buat saya bermanfaat, buat pendengar, para penyimak, penonton pun semoga menjadi manfaat dunia dan akhirat dan mendapat maghfirah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.